Baik, Assalamualaikum Syekh Khalid. Perkenalkan, saya Fahrian Tarik dari perwakilan PT Sarkasum. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai inovasi budidaya rumput laut terintegrasi dengan sistem Zero Waste Processing. Oke, jadi di sini kan saya ingin keluar dari zona minyak dan gas. Jadi di sini saya ingin menawarkan inovasi baru, yaitu menggunakan rumput laut yang akan dibudidayakan menggunakan sistem zero waste processing. Oke, jadi kenapa kami memilih rumput laut? Karena rumput laut merupakan komoditas yang banyak dibutuhkan, baik di pasar di dalam negeri maupun internasional. Sehingga peluang pemasarannya sangat terbuka lebar. Produk rumput laut memiliki banyak kegunaan, sehingga tidak bergantung pada satu sektor industri saja. Jadi bisa untuk farmasi, kosmetik, maupun pangan. Hal ini yang membuat permintaan pasar juga relatif stabil. Selain itu, rumput laut juga dapat dipanen dalam waktu sekitar 30 sampai 40 hari, yang dimana itu juga cepat gitu dibandingkan banyak komoditas budidaya yang lainnya. Selain itu, kondisi geografis Indonesia juga sangat mendukung budidaya rumput laut sehingga memiliki keunggulan kompetitif dibanding banyak negara lain. Nah, selanjutnya kami juga sudah menganalisis masalah-masalah yang sudah dihadapi atau yang sedang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat, yaitu seperti keterbatasan modal usaha. Karena banyak petani yang masih menggunakan modal pribadi, sehingga kapasitas produksi dan pengembangan usaha menjadi terbatas. Lalu teknologi budidaya yang belum optimal. Karena sebagian petani masih menggunakan metode konvensional atau tradisional yang menyebabkan produktivitas belum maksimal. Lalu ada fluktuasi harga pasar, karena harga rumput laut juga dapat berubah mengikuti kondisi pasar. Lalu yang terakhir, yaitu resiko cuaca dan penyakit, yang dimana seperti perubahan cuaca, serangan hama, dan penyakit masih menjadi faktor utama yang dapat menurunkan hasil produksinya. Tapi kami sudah menganalisis masalah-masalah ini dan kami memberikan solusinya, yaitu menggunakan metode horizontal net, yang di mana metode ini mampu melindungi rumput laut dari gangguan hama dan kotoran sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil panen dari rumput laut. Selain itu, kami juga akan menerapkan sistem manajemen budidaya yang efisien. Karena dengan penggunaan metode yang tepat akan mengurangi biaya operasional sekaligus dapat meningkatkan produktivitas dari usahanya. Lalu di sini juga terdapat data sekunder mengenai kelayakan investasi menggunakan metode horizontal net, seperti mereka mendapatkan NPV sebesar 342 juta, yang dimana termasuk positif karena menunjukkan bahwa proyek ini tuh mampu menghasilkan keuntungan bersih selama masa investasi. Lalu yang kedua, mereka mendapatkan IRR sebesar 25%, yang dimana ini tingkat pengembalian investasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat bunganya. Lalu di PBB atau payback period, sorry sih ya, itu sekitar 3,9 tahun. Jadi meski mereka tuh mendekati tahun keempat, 4 tahun, yang dimana kalau lebih dari 4 tahun itu udah termasuk PBB yang lama, tapi di sini mereka masih dapat kembali dalam waktu kurang dari 4 tahun gitu. Lalu ada R Persi rasio atau B Persi rasio, mereka mendapatkan 1,28, yang dimana nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan usaha masih lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Lalu di sini juga kami udah ngelihat efisiensi operasional dari metode horizontal net. Kayak metode horizontal net ini dapat melakukan perlindungan terhadap hama lebih baik karena jaring horizontal net membantu mengurangi kerusakan tanaman akibat gangguan organisme pengganggu. Lalu juga dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja karena kita udah menggunakan metode yang modern, udah lepas dari konvensional atau tradisional. Proses budidaya juga menjadi lebih praktis sehingga dapat menekan biaya operasionalnya. Lalu juga kualitas hasil panen juga lebih baik karena rumput laut yang dihasilkan memiliki kualitas lebih baik sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi juga. Lalu saya juga dan tim juga udah melakukan analisis kelayakan investasi dari proyek ini. Di sini saya sudah menganalisis dari tahun ke 0 sampai tahun ke 10, yaitu apabila sih
berinvestasi sebesar 2 miliar dan 1 miliar di tahun-tahun berikutnya, itu akan mendapatkan total mungkin sekitar 10 miliar ya. Ya, dengan pengeluaran di tetap dari tahun ke 0 sampai 10 itu di 255 juta rupiah dan net benefit di 700 juta rupiah. Dan kami juga menggunakan DF 10% dan PV 10%, yang dimana hasil dari NPV 10% itu di sekitar 4 miliar 300 juta dan di PV 2 miliar 301 juta sekian. Terus juga dilihat bahwa B per C rasio atau benefit per cost ratio itu di kisaran 3,5, yang dimana pengeluaran kita tuh lebih dikit dibandingkan apa ya, pendapatan kita lebih banyak dibandingkan biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, di sini juga ngelihat pendapatan kita tuh dari mana sih, Syekh. Jadi di sini pendapatan kita tuh dari pengelolaan rumput laut dan produk limbah cair di sekitaran 500 juta rupiah per tahun. Dan kalau di total-total dari dua itu kita akan mendapatkan 1 miliar per tahunnya. Namun 1 miliar per tahunnya ini akan digunakan untuk membayar biaya operasionalnya per tahun. Seperti bahan bakunya di sini kami mengambil 100 juta rupiah, yang dimana bahan baku ini itu eh, akan kita produksi per ton-ton gitu, untuk membuat pengelolaan rumput laut itu ya nggak hanya dibikin untuk pangan saja, tapi untuk berbagai industri juga bisa menggunakan itu. Lalu untuk tenaga kerja, karena kita ya akan menggunakan metode yang modern, bukan konvensional lagi, jadi udah dapat dipres biaya operasional tenaga kerjanya di sekitar 20 juta rupiah. Lalu energi dan air ya, kami masih perlu untuk budidaya rumput laut untuk mendapatkan hasil budidaya yang lebih baik, jadi kami ngambil 75 juta rupiah. Lalu maintenance juga penting karena untuk mengelola rumput laut, untuk membuat produk limbah cair yang baik, itu membutuhkan maintenance dari alat-alatnya. Jadi kita ambil 60 juta rupiah. Jadi total-total per tahunnya itu 255 juta rupiah. Itu sama seperti yang di pengeluaran kos itu. Nah, lalu laba bersih yang kita dapatkan per tahunnya itu pendapatan dikurangi biaya operasional, yaitu sekitar 745 juta rupiah. Nah, selanjutnya investasi awal. Tadi kan saya udah bilang apabila investasi 2 miliar itu dipakai buat apa saja, itu untuk bangunan produksi yang dimana kita akan ngambil 600 juta rupiah. Kenapa? Karena kita ingin bangunannya tuh yang kokoh dan lebar untuk pabriknya. Lalu ada mesin pengolahan yang dimana kami ambil 1 miliar. Kenapa? Karena dengan pengelolaan rumput laut dan produksi limbah cair tuh membutuhkan ketelitian dan kualitas yang baik. Tuh makanya kita ngambil di 1 miliar untuk mendapatkan budidaya atau hasil-hasil yang lebih baik yang akan disajikan untuk konsumen nantinya. Lalu ada instalasi limbah di 400 juta rupiah, yang dimana itu udah cukup untuk hanya memproduksi untuk limbah produk cairnya aja. Jadi sekitar total-total dari investasi awal itu 2 miliar rupiah. Yang dimana PBP atau payback periodnya itu di sekitar 2,5 tahun atau 2 tahun gitu. Dan itu cukup cepat ya, karena dari yang studi kasus tadi kan di sini di 3,9 tahun, yang dimana itu selisih 1 tahun untuk lebih ke 4 tahun, tapi di sini kita di 2,6 tahun, itu lebih cepat ya. Jadi proyek ini layak untuk diinvestasikan nantinya. Di sini juga dilihat cash flow-nya di tahun ke nol tuh 2 miliar udah keluar, lalu di tahun-tahun berikutnya itu 700 juta rupiah dengan IRR tuh sebesar 33%, yang mana tuh cukup tinggi ya untuk IRR. Dilihat dari sini juga IRR cuman 25% gitu. Dan dilihat tingkat pengembalian investasi kan jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat bunganya. 25% udah tinggi, apalagi 33% gitu sih ya. Nah, lalu kita juga udah melihat resikonya dan udah memanajemen resikonya dengan memitigasinya. Seperti mungkin kalau cuaca ekstrim. Di sini kita lihat apabila ada cuaca ekstrim ya kita akan melakukan pemilihan lokasi budidaya yang sesuai dan pemantauan kondisi perairan secara berkala. Dan juga kita akan ingin membangun bangunan yang besar gitu untuk menutupi budidaya biar
ketika cuaca ekstrim juga masih terjaga hasil budidayanya. Lalu ada penyakit dan hama. Kita juga akan melakukan pemeliharaan rutin serta penggunaan bibit yang berkualitas untuk mengurangi tingkat serangan. Kita akan memonitoring secara berkala untuk menghasilkan budidaya yang lebih baik gitu. Lalu ada fluktuasi harga, ya kita akan melakukan kerjasama dengan pembeli tetap agar membantu menjaga stabilitas pemasaran hasil panennya. Lalu apabila ada penurunan kualitas bibit, ya kita akan menggunakan bibit-bibit unggul dan pergantian bibit secara berkala agar menjaga produktivitasnya gitu, Syekh. Jadi mungkin sekian, terima kasih. Apabila Syekh tertarik di bidang rumput laut, budidaya rumput laut dan produk-produk limbah cairnya, Syekh bisa call saya. Saya akan kasih lewat DM nantinya. Terima kasih Syekh. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Terima kasih.